Sebuah bom atom diturunkan di kota Hiroshima, Jepang, dan menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Pada sidang BPUPKI, nama ini diubah menjadi PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wedjodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran. Tetapi, Jepang juga menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Sementara itu, di Indonesia, Sultan Syahrir telah mendengarkan berita dari radio bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Syahrir telah memberitahukan kepada penyair Chairil Anwar tentang bom Hiroshima yang jatuh, dan Jepang telah menerima ultimatum oleh sekutu untuk menyerah. Jepang melalui Marsekal Terauchi memberitahukan kepada Soekarno dan Rajiman bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan dalam beberapa hari lagi. Saat Soekarno-Hatta, Muhammad Yamin, dan Rajiman Wedjodiningrat kembali ke tanah air, Sultan Syahrir mendesak Soekarno untuk melakukan proklamasi secepat mungkin karena menganggap bahwa pertemuan di darat adalah tipuan busuk dari Jepang. Soekarno menganggap bahwa Jepang belum menyerah dan bahwa proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menyebabkan pertumpahan darah dan kesalahan fatal. Jepang menyerah kepada sekutu. Tentara dan angkatan lawan Jepang masih berkuasa di Indonesia. Karena Jepang berjanji akan mengembalikan kekuasaan tangan pada Indonesia kembali kepada tangan Belanda. Setelah mendengar desas-desus bahwa Jepang akan bertekuk lutut, Soekarno mendatangi kepala militer Jepang, Gunsei. Namun kantor tersebut kosong. Soekarno dan Hatta disertai oleh Ahmad Subarjo. Kemudian ke kantor Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol. Maeda menyambut mereka dengan ucapan selamat tentang keberhasilannya di darat. Sambil menjawab, ia belum menerima konfirmasi, serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Perundingan antar golongan muda dan golongan tua tentang penyusunan teks proklamasi Indonesia berlangsung dari pukul 2 sampai pukul 4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruangan makan Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Penyusun teks proklamasi adalah I.R. Soekarno, Muhammad Yatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Soekarno mengusulkan untuk teks proklamasi ditandatangani oleh I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi Indonesia diketik oleh Sayuti Melik. Pada pagi harinya,
Pukul 10 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, Insinyur Soekarno pun melakukan pembacaan teks proklamasi. Kemudian disusul oleh pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Dan akhirnya Indonesia pun dinyatakan merdeka.